Alhamdulillah perkembangannya dari mulai operasi pasca operasi kemarin sudah mulai stabil, walaupun masih belum 100% sadar, tapi sudah menunjukkan hal-hal positif, progres yang positif ya, betul. Sudah mulai respon, sudah mulai menggerakkan tangan, kaki. Ya, dilarikan ke Brawijaya dirujuk ke rumah sakit, bukan dirujuk, diarahkan sama dokter untuk ke rumah sakit PON ini gitu. Kalau kita ngomong penyakitnya apa kan kita belum bisa, karena itu secara teknis medis mungkin dari kedokteran ya, takutnya kita juga salah ngomong. Ini masih dalam perawatan sih Mas. Perawatan. Jadi informasi terakhir setelah penindakan ini menunggu pembengkakan di kepala, kan setelah dilakukan operasi mereda, habis itu pemulihan, itu aja. Nggak pernah ngeluh, tapi mungkin lebih perlu obat sakit kepala. Itu 2 kali sih yang aku yang bener-bener pas di sebelah aku, Mon minta obat sakit kepala ya. Udah gitu aja, tapi kayak ngeluh, aduh capek. Itu Mas Tukul bukan orang kayak gitu. Mas Tukul tuh selalu semangat. Malahan aku kayak banyak belajar dari Mas Tukul, harus datang on time, dan beliau selalu semangat kerja, nggak pernah ngeluh sakit atau apapun tuh nggak pernah sama sekali. Makanya kita semua tuh shock, hah Mas Tukul sakit? Mas Tukul kayak nggak pernah sakit deh. Tipikal orang yang mungkin penyakit aja malas buat deket Mas Tukul, makanya aku kaget juga. Jadi kan aku ada syuting untuk 20 episode ke depan dengan Mas Tukul. Terus kemarin malam tiba-tiba aku dikabarin kalau Mas Tukul tuh sakit dan masuk rumah sakit, ada pendarahan di otaknya. Cuman ini aku nggak tahu apa betul atau enggak. Ya udah, di situ pasti kan harus ditunda untuk syutingnya kan. Dan ya kaget sih, kagetnya kayak ini beneran nih. Aku sampai nanya beberapa orang, ini beneran nih Mas Tukul sakit. Dan aku lihat berita ternyata emang betul gitu. Yang aku tahu sih one man show. Kita one man show kan bisa syuting dari siang sampai kadang bisa sampai jam 10, jam 11. Malah kalau misalkan bintang tamunya agak telat bisa sampai jam 12 malam. Dan aku lihat Mas Tukul pun orangnya aktif ya. Dia kadang suka buat konten juga untuk YouTube-nya. Dan ya bukan tipikal orang yang bisa diem lah, aktif juga gitu. Aku nggak tahu apakah kecapean kah atau dari faktor yang lain. Aku pun belum tahu yang tepatnya seperti apa. Aku sih 2 kali, itu 2 kali episode Mas Tukul pernah minta obat pusing ke manajernya kan, kayak Mon, abis ini ambilin ini ya obat sakit kepala, udah gitu doang. Di situ aku nggak mungkin cuma pusing-pusing biasa doang, nggak ada ngaruh dengan sakit yang sekarang. Tapi kalau misalkan obat-obatan yang lain sih nggak ada sih. Belum sih, aku belum betul-betul belum sama sekali berkabar. Berkabarnya langsung dengan kalian, malah dengan mereka belum, karena ya semua orang panik gitu loh, semua orang kaget juga. Jadi belum sempat tahu karena dari pihak keluarganya pun masih shock juga ya, belum ngomong apa-apa sih. Trennya gitu? Enggak sih, nggak ada, karena aku lihat ini kan keadaannya bener-bener mendadak banget ya. Aku pun baru tahu kayak itu kejadiannya kan maghrib, terus jam 9-an aku baru dapat kabar kayak gini gitu. Hari Selasa tepatnya, makanya ini super duper aneh banget gitu loh. Kok bisa ya orang yang sehat, segar bugar, nggak ada tanda-tanda sakit apapun, kok bisa tiba-tiba sakit gitu dan sampai nggak sadarkan diri. Di sini aku agak bingung sih. Pengen banget sih, pengennya sih kayak rame-rame ya, satu tim kita ke sana. Cuman kan nggak enak juga. Mungkin dari pihak keluarganya pun masih shock karena aku lihat pun masih belum ada konfirmasi yang tepat nih. Beliau sebenarnya sakit apa sih gitu kan, kita masih tanda tanya juga gitu, karena aku pun nggak mau menyimpulkan kalau emang sakit seperti itu karena aku dengar dari orang lain juga. Ya kita menghargai dulu lah, kita menghargai perasaan dari keluarganya juga. Ketika waktu yang tepat ya pengennya aku jenguk juga sih ke sana. Kalau Mas Tukul tuh selalu kayak apa ya, orangnya selalu memuji orang gitu, kayak beliau tuh sangat humble banget, sangat rendah hati, sederhana. Jadi kayak, Fani terima kasih ya, kamu udah banyak bantuin saya. Misalkan pas waktu syuting enak tektokannya. Terus Fani kamu udah makin bagus, nanti improve dikit-dikit ini itu. Jadi banyak juga sih kayak sharing-sharing ilmu juga. Beliau bukan tipikal orang yang pelit untuk sharing ilmu. Ya sedih sih ngomongin kayak gini, kayak sedih aja. Mas Tukul tuh bukan tipikal orang yang ngeluh dan hampir aku lihat nggak pernah sakit. Kayak misalkan Mas Tukul nguap-nguap gitu ya, dia ngantuk atau dia
tidur pas break. Terus aku nanya sama Mas Tukul kenapa kurang tidur ya? Oh enggak pernah ngeluh. Makanya itu yang aku selalu salut dari Mas Tukul sih. Beliau nggak pernah ngeluh tentang apapun, mau dia kurang tidur, mau dia capek, itu nggak pernah ngeluh sama sekali. Mas Tukul pernah waktu itu kita lagi makan adalah di kafe gitu, di lokasi syuting. Fani ini mau nggak nih gorengan gitu kan? Aku bilang, aduh Mas Tukul jangan makan gorengan, itu nggak sehat. Aku ngomong gitu sih. Ya mungkin kalau dari pribadi aku kan emang gaya hidup aku kan sehat ya. Kalau Mas Tukul mungkin ya sama teman-teman yang lain kan mungkin gorengan wah enak nih. Cuman kan pasti ada dampak buruknya juga gitu untuk badan kita. Tapi kalau misalkan aku nggak berani juga lah untuk kayak Mas Tukul jangan makan gorengan gini. Cuma kan kalau sekali-sekali nggak apa-apa kata Mas Tukul. Tapi aku nggak tahu kalau Mas Tukul setiap hari makannya kayak gimana. Ada sama sekali, makanya aku bingung. 100% sehat, nggak ada kayak tanda-tanda dia sakit atau dia lemes, itu nggak ada sama sekali. Makanya aku bingung juga gitu kenapa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.